madihita saluhutna. Hurian itu hatta masuk mahita tu parminggot di bagas tabe ima minggu patoluhon dung trinitatis. Ia tema mingguta sadarion ima pakobasion nago holong. Adorang sota mulai parminggota jumolo mahita martangyang nahohom. Amen. Tapuji matuhatta marhite-hite buku ende nomor 125 mamukasian ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Nung ngatibuhian di idarohaku Jehovah, ninna ibana do, haholongan sa leleng nileleng na hubain makaholongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sailehon jalapatubu madihami haporseaon na sitong. Tabay mahaporseaon nami ganup ari asalam togu. Lehon madihami holong ni roha no somar pangaci asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangolu asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say uloy mapangiduan nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta, marhite buku ende nomor 24, mamukka maisian ayat sada, dohot ayat 5.
Tabege mapati ni debata di ari mingguon, imapati paupaton dohot lapatanna. On madido disi. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maula hamuna sa siulaonmu. Alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di na onom ari doi top padebata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian doi bana di ari papituhon dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tuhatta laho mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhatta marhite buku ende nomor 688 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Ndada mangasahon hatigoran nami. Na mangasahon asiniroham na godangido. Say asi maroham midasando bangso nami. Sama dosa namin sa luhut na. Say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Panguluhami. Amen.
Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalaw sim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Say mulak maho tu au ay au do si paluaho. Hasangapon madibat di debata na diginjang. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhata marhite buku ende nomor 212 ayat sada dohot ayat 4. Tajaha mahata ni debata epistel diari mingguon imasian Job bindu 38 mamukasian ayat sada rodi ayat 10 sada. Tajahama marsikat sorin. Dungi Roma alus ni Jehovah tu si Job marhite sian haba-haba nin nama ise do ibana na naik pahulum tutupan marhite siapa katayon naso marpanibangun. Uahoho si magotingmu songon bawa ay adong do nanaing sukutonok kutuho asahonian mangajari au. Di dia doho uju au paujak kotanoon pabua mai molutuk sikop panibangan ni roham. Ise ulaning mabayin suhat-suhat na najolo pea botoon mudoi manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Di atas niaha ulaning ditanom hajongjongan ni akatiang na partunggul ise ulaning mamiako batu parsuhina. Ujurap mamuji-muji au akabitang si dongdong jala marolopolop sude anak ni dibata. Ise ulaning manutup laut marhite sianak kapitu uju dikucang na ruar sia bortian. Uju au majadihon obun bahen pakaianna dohot haholomon bahen lilitna. Uju au mamuhul parbalohanna di atasna jala hupahot di ibana rasang-rasang dohot pitu. Rap mahita sude laos hudok ma itap nion doho jadi ro jaladang jadi salpuanmu. Ikon disondo sulon gucang-gucang ni akka galubangmu. Ima sahatna martua ma akka na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ende nomor 140 ayat sada dohot ayat 4.
Atong tahatidakon mahaporseaw tay songon nahina tidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman at tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siyanton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haup na pinarsilang na tuat tuban watoru dungitanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahohundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatudosan ni di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Hundul mahita tapuji matuhata marhite buku ende nomor 715 ayat sada dohot ayat 2. Huhut mata pasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Sehat semua bukan? Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk hari Minggu ini, yaitu dari surat Paulus yang kedua ke Jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya
Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena nats ini sangat panjang, maka langsung saja kita ambil beberapa hal yang bisa menjadi pegangan dan renungan bagi kita. Yang pertama, firman Tuhan hari ini meminta agar kita menghargai, agar kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Seperti dikatakan di ayat 1. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia Allah di sini? Yaitu keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya yang telah diberikan kepada kita secara gratis sebagai hadiah, sebagai kasih karunia, sebagai anugerah. Saudaraku, sikap kita terhadap sesuatu itu sangat bergantung pada berapa bernilai sesuatu itu bagi kita. Bila kita memiliki sebuah barang yang sangat-sangat berharga, pasti kita akan menjaganya dengan super ketat, bukan? Seharusnya seperti itulah kita harus menghargai keselamatan kita. Tetapi pernah begini saudaraku, seorang parumain yang baru pulang dari luar negeri membawa sebuah tas harganya puluhan juta rupiah untuk dia hadiahkan kepada mertuanya. Dia berikan kepada mertuanya. Tetapi beberapa minggu kemudian dia mendatangi rumah mertuanya dan dilihatnya lah tas itu diletakkan dekat kompor gas di dapur seperti barang yang tidak berharga. Bila si parumain itu adalah kita saudaraku, bagaimana perasaan kita? Pasti kita kecewa berat, bukan? Pasti kita katakan, aku menyesal memberikan itu sama dia. Matau tuleam mai tuibana. Pasti kita bilang begitu, bukan? Saudaraku, walaupun keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita secara gratis, tetapi keselamatan itu saudaraku bukanlah barang murahan. Bayangkan nyawa anak Allah dikorbankan untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Dan itu diberikan secara gratis. Karena itu seharusnya lah kita menghargainya, menjaganya sebaik-baiknya. Karena itulah sekarang saudaraku, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita sudah menghargai keselamatan itu secara layak? Jangan sampai Tuhan Yesus kecewa dengan kita. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah memberikan nyawaku untuk menyelamatkan engkau, tetapi kamu sia-siakan.
Karena itu aku akan ambil itu dan tidak akan kuberikan lagi kepadamu. Lalu bagaimana nasib kita bila demikian? Sekarang saudaraku, yang bagaimana yang dimaksud dengan menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Mari kita belajar dari nats ini. Pertama, itulah sikap tidak peduli. Sikap tidak mau menerima seperti dikatakan di ayat 2. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita pada masa anugerah ini, ditiki parasianodoi, yaitu pada masa hidup kita ini Tuhan Yesus menawarkan itu. Karena itu bila Tuhan Yesus masih memberi kita nafas kehidupan sampai saat ini, dan bila kita terus-menerus berdoa agar Tuhan memberi kita umur yang panjang, ingat saudaraku, bukanlah agar kita bisa menikmati dunia ini lebih lama, bukan. Tetapi itu adalah masa anugerah. Tiki parasian siad debatadui. Itu adalah waktu agar kita menerima anugerah keselamatan itu. Itu adalah waktu agar kita menggunakannya untuk mendewasakan iman kita, sehingga nanti hidup kita tidak berakhir di neraka, tetapi berakhir bermuara di sorga kekal. Dan waktu itu ada limitnya saudaraku, yaitu hanya sampai ajal menjemput kita. Dan waktu itu kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya datang. Karena itulah bila sampai hari ini kita masih menolak, tidak menerima kasih karunia itu, maka Tuhan Yesus pasti akan sangat kecewa berat. Orang Batak mengatakan hacit mulak mangido, hatsitan mulak mangalean, adalah lebih menyakitkan bila pemberian kita ditolak ketimbang bila permohonan kita ditolak. Karena itu saudaraku, mari sebaiknya selagi kita masih bernafas, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan di masa anugerah ini, mari terimalah kasih karunia itu, supaya kita memasuki hidup kekal bersama Allah kelak. Bukwedetai madok bican tiki parasian sotong sanga salpui. Karena itu jangan sia-siakan masa anugerah ini. Yang kedua, kasih karunia itu akan menjadi sia-sia bila iman kita terus-menerus masih tetap kerdil, tidak siaga. Bila iman kita itu stagnan. Bila kita tetap menjadi Kristen susu, tidak mampu menjadi Kristen makanan keras. Sudah lama menjadi Kristen, tetapi tidak pernah mampu menunjukkan buah-buah imannya. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa iman kita menjadi stagnan, tetap menjadi Kristen susu? Yaitu karena kita malas mempraktekkan iman kita. Kita lamban membuat iman kita menjadi kenyataan melalui perilaku keseharian kita. Orang-orang seperti itu saudaraku hanyalah Kristen KTP yang hanya sekedar tahu, hanya sekedar menghafal tentang firman Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi dewasa. Ingat saudaraku, hanya anak dewasa yang berhak menjadi pewaris.
Hanya orang Kristen makanan keras, hanya orang Kristen yang dewasa, yang imannya berbuah, hanya mereka yang berhak mewarisi hidup kekal itu. Karena itu, mari jangan menyia-nyiakan kasih karunia, tetapi teruslah berusaha dengan sekuat tenaga supaya iman kita itu semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin berbuah yang nampak dalam praktek kehidupan kita. Yang ketiga, kasih karunia itu menjadi sia-sia bila kita sudah pernah menerimanya, tetapi di tengah jalan oleh karena satu dan lain hal, terutama karena tergoda oleh godaan dunia ini, lalu kita meninggalkan iman kita itu. Ada yang murtad atau ada yang pergi menyembah ilah-ilah dunia, ilah-ilah yang lain. Orang seperti itu telah menyia-nyiakan kasih karunia. Karena itu hari ini saudaraku, Tuhan mengingatkan kita, jangan sia-siakan, tetapi mari terimalah, hargai setinggi-tingginya, kembangkanlah kasih karunia Allah yang sudah kita terima itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 26 pernah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Karena tidak ada harta, tidak ada milik yang lebih besar dari jaminan keselamatan kita melalui kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita teladani Paulus yang di 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, aku telah memelihara imanku. Aku telah mengembangkan imanku. Itu berarti aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Itulah yang membuat Tuhan menjadi senang. Itulah yang membuat Tuhan Yesus tidak kecewa dengan kita. Itu hal pertama yang menjadi renungan kita dari nats ini. Hal yang kedua, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita telah menghargai kasih karunia bila kita mau memberikan diri kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Tetapi kita diingatkan hari ini, bila kita mau terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan, baik sebagai pelayan tahbisan, sebagai parhalado, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengurus kategorial, sebagai pemusik, sebagai song leader dan lain-lain, Tuhan mengingatkan kita, lakukan itu dengan segenap hatimu di dalam kasih kepada Tuhan kita dan di dalam kasih kepada sesama kita. Mengapa? Karena itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan itu adalah privilege. Itu adalah keistimewaan kita dari Tuhan. Karena itu bila Tuhan memberi kita keistimewaan untuk melayani Tuhan, mari lakukanlah itu dengan penuh entusiasme. Dengan penuh entusiasme. Ralph Waldo Emerson, seorang ahli filsafat abad 19, pernah mengatakan, entusiasme adalah salah satu mesin sukses yang paling ampuh. Jika Anda melakukan sesuatu, lakukanlah dengan segala kekuatanmu. Taruhlah hatimu di dalamnya. Meteraikan itu dengan kepribadianmu sendiri. Tidak ada sesuatu yang besar yang tercapai tanpa entusiasme. Lakukanlah semuanya dengan entusiasme. Tetapi saudaraku, entusiasme juga tidak cukup. Harus dibarengi dengan tanggung jawab dan juga dibarengi dengan kasih. Karena itu entusiasme dalam tanggung jawab dan di dalam kasih. Itulah orang-orang yang mau
memberi diri untuk melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, nats ini mengajak kita bila kita sudah menghargai keselamatan kita, bila kita tahu bagaimana cara memenangkan penderitaan. Paulus menerangkan dia sangat sering mengalami penderitaan. Dia diusir, disiksa, dicambuk, dipenjarakan, dan lain-lain. Dan kita juga sebagai murid-murid Tuhan akan mengalami hal serupa. Karena hidup ini adalah penderitaan. Terutama di kondisi pandemi saat ini. Banyak teman-teman kita yang mengalami penderitaan itu. Lalu bagaimana kita menghadapinya sebagai tanda bahwa kita sudah menghargai kasih karunia Allah. Nats ini mengatakan yang pertama di ayat 3 dikatakan, hadapilah dengan penuh kesabaran. Bahasa Batak ngai didok marhabengeton. Apa itu habengeton? Apa itu kesabaran? Bapak gereja yang bernama Chrysostomus mengatakan bahwa kesabaran adalah akar dari segala kebaikan, ibu dari segala kesalehan, buah yang tidak pernah layu, benteng yang tidak pernah roboh. Kesabaran adalah ratu segala kebaikan. Kesabaran adalah dasar dari segala perbuatan baik, sehingga dia mampu berdamai dalam keadaan perang. Terutama dia bisa tenang ketika menghadapi pencobaan. Itulah kesabaran. Kesabaran itulah kekuatan yang sangat besar dalam menghadapi segala kesulitan. Itulah yang harus kita miliki supaya kita mampu bertahan memenangkan segala penderitaan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa sabar? Buado pahenok kuasa buyau marhabengeton. Saya sudah sering mengatakan begini, bila kita menghadapi masalah, sebenarnya masalah yang sebenarnya bukan terletak pada masalah itu, tetapi masalah yang sebenarnya terletak pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Saya kasih contoh. Ada 2 orang yang terkena PHK karena pandemi. Orang yang satu bersikap negatif, lalu dia marah-marah tak keruan, lalu dia kemudian mabuk-mabukan. Hasilnya dia menjadi sakit, lalu keluarganya semakin menderita. Tetapi berbeda sekali dengan yang orang yang kedua, yang satu lagi. Orang ini bersikap positif. Dia mengatakan kepada dirinya, puji Tuhan. Karena bila saya sekarang di PHK itu berarti bahwa Tuhan menginginkan saya bekerja di tempat lain dengan cara yang lain. Lalu dia mencoba menggali potensinya, mencoba berkreasi dengan barang bekas menjadi kerajinan tangan, dan ternyata itu sangat-sangat laris. Itu membuat dia kaya raya setelah menderita, setelah kehilangan pekerjaan. Dan itulah yang diajarkan oleh epistel yang sudah kita dengar tadi tentang Ayub yang sabar menderita. Karena itu saudaraku, bila kita sedang menderita, janganlah asik bertanya mengapa, dan mengapa. Persoalan tidak akan selesai dengan pertanyaan mengapa. Tidak akan berkurang, justru sebaliknya akan semakin menumpuk. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyikapinya. Dan Allah menuntut sikap yang benar dan sikap yang tepat, yaitu kepasrahan diri yang penuh, kepasrahan diri secara utuh, kepasrahan diri secara menyeluruh. Sekali lagi, seluruhnya diserahkannya dalam keadaan apapun.
dan terhadap apapun yang diperbuat Allah baginya. Dia tidak pernah bersungut-sungut apapun yang Tuhan lakukan kepada dia. Ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah berada di dalam hal yang membuat kita menderita, tidak. Tetapi justru Tuhan ada di dalam kita ketika kita sedang menderita. Mungkin saudara-saudaraku masih ingat cerita tentang sajak footprint, jejak kaki dari Margaret Fisbeck. Dikatakan dia bermimpi berjalan bersama Tuhan di pinggir pantai. Dan di sana jelas terlihat ada 4 jejak kaki. Tetapi pada suatu ketika dia melihat hanya tinggal ada 2 jejak kaki. Padahal pada waktu itu dia sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Karena itulah dia berteriak, bersungut-sungut kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, ketika hidupku tenang, Engkau ada bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan aku. Tetapi kenapa ketika aku mengalami penderitaan yang berat ini, ketika itu justru Tuhan meninggalkan aku? Dia bersungut-sungut. Lalu Tuhan bertanya, kapan aku meninggalkan engkau? Dia menjawab, ya. Itu lihat Tuhan, terlihat hanya 2 kaki, hanya 2 jejak kaki. Berarti itu saya sendirian, itu hanya jejak kakiku. Lalu Tuhan mengatakan, oh bukan. Justru ketika engkau menderita, aku menggendongmu. Karena itulah hanya terlihat 2 jejak kaki. Dan jejak kaki itu adalah jejak kakiku, bukan jejak kakimu. Aku menggendongmu. Saudaraku, mari camkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kasih karunia Allah. Ketika kita menderita, justru Tuhan ada di dalam kita. Dan kita diminta gunakanlah itu. Gunakan, andalkanlah penyertaan Allah itu. Bila Tuhan memperbolehkan kita menderita, Tuhan hanya ingin melihat apakah iman kita benar ada. Apakah iman kita sudah dewasa? Apakah kita masih yakin bahwa kita masih mau memasrahkan diri dengan mengandalkan Tuhan saja? Apakah iman kita sudah cukup dewasa? Atau apakah dalam keadaan menderita itu kita akan menyia-nyiakan kasih karunia, akan menyia-nyiakan keselamatan kita? Hal serupa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ayub dalam kitab Ayub. Dengan penderitaan yang begitu hebatnya, Tuhan mau menguji apakah Ayub mau mengikut Tuhan dengan segenap jiwanya, atau apakah dia hanya mengikut Tuhan karena dia diberkati oleh Tuhan. Karena banyak orang seperti itu. Banyak orang yang mau mengikut Tuhan hanya bila dia diberkati. Tetapi ketika dia menderita, dia meninggalkan Tuhan. Orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen palsu. Tetapi Kristen sejati adalah bila dia mau mempasrahkan dirinya seutuhnya. Karena dia sangat yakin, dia sangat percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Justru kasih karunia itu akan menopang dia. Itulah Kristen yang sejati. Dan yang terakhir, ingatlah saudaraku, bila kita sedang menderita, Tuhan berfirman di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia.
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudaraku, bila kita jatuh dan putus asa ketika kita mengalami penderitaan, ingatlah, itu bukanlah karena penderitaan itu terlampau berat bagimu, tidak. Tetapi kita sendiri yang mau memberi diri kita dikalahkan oleh penderitaan itu. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang telah memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengajak kita, andalkan kasih karunia itu. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terutama terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kuatkan kami untuk menerimanya, untuk terus mengimaninya, memeliharanya, dan mempraktekkannya. Sehingga iman kami semakin hari semakin dewasa. Dan kami layak menjadi pewaris kerajaan sorga. Ya Tuhan, kami memohon, kuatkan iman kami agar tetap percaya bahwa Engkau akan terus memberkati kami, membuat pekerjaan kami berhasil, akan menyembuhkan penyakit kami bila kami sakit, dan akan menguatkan kami bila kami lemah dan khawatir. Yakinkan kami bahwa Engkau pasti akan memberikan segala yang kami butuhkan, apapun itu, tepat pada waktunya dan dengan cara Tuhan yang ajaib. Itulah yang membuat kami tetap bersuka cita walaupun kami sedang menderita. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu ini dalam seluruh bidang kehidupan kami. Berkati jugalah pemerintah kami, terutama semua usaha yang sedang mereka lakukan untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan masyarakat kami. Kami mohon Tuhan, bersegeralah membuang virus ini dari kami dengan memberi kesuksesan bagi usaha vaksinasi dan usaha penemuan obat bagi virus ini. Bapa di sorga, berkatilah semua hamba-hamba-Mu, terutama para misionaris, para pekabar Injil yang memberitakan Injil dimanapun mereka, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hamu kadungan tapasahat mapiliata Uhud Marende Mahita sian nomor 730 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita saluhutna.
tatangiakom mapiliata. Ali di bata manami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkat dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihan on pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.